Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam rekan-rekan warahmatullahi. sekalian. Terima kasih sudah bergabung kembali di kelas Movdak kelas R. Ini sebuah seri R. Jadi kita belajar data analytics menggunakan R programming. Kita kemarin mulai dari dasar pemrograman R, dua bagian, kemudian data wrangling, sekarang data visualization. Bagi rekan-rekan yang ketinggalan kelas-kelas sebelumnya, bisa langsung menuju ke YouTube-nya Movdak. Di YouTube searching aja Ministry of Finance Data Analytics Community, nanti di situ kelas kita sudah ada, kita buat di playlist-playlist yang bisa ditonton lagi oleh rekan-rekan sekalian. Nah, hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin dengan, kalau kemarin kita akan belajarnya data wrangling dengan dataset One Piece. Nah, kita tunggu nih, hari ini masih dengan Mas Arief Prabowo Sulistyo, pegawai Sekdijen BJPPR yang saat ini sedang menjadi PhD student di School of Economics di University of Nottingham. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mulai aja acaranya. Saya serahkan roomnya ke Mas Arief Sulistyo. Terima kasih Mas Reza, terima kasih teman-teman atas kehadirannya semua. Kita lanjutkan kembali ya sesi kita yang kemarin terkait data wrangling. Saya izin share screen. Kita akan bisa dilihat kan ya, mudah-mudahan. Ini sesi kita yang kedua ya teman-teman. Screen-nya. Oke. Kemarin kita udah di data wrangling. Ini next, ini udah kita lewat. Kemarin itu kita sampai ke dealing with missing data gitu ya. Ada berapa cara, ada fill, replace, approximate, atau di drop, atau interpolate. Nanti kita lanjutkan sedikit terkait dengan mengcombine dua data frame, apakah secara row atau secara kolom, maksudnya ke pinggir atau ke bawah. Gitu. Lalu kemudian reshaping ini adalah, kalau teman-teman familiar dengan pivoting di Excel, ini kurang lebih seperti itu. Caranya ada dua cara, dari white table, yang biasanya white table itu biasanya dari kiri ke kanan, bisa menjadi long table dari atas ke bawah. Nanti kita lihat. Untuk sesi selanjutnya adalah sebenarnya ada berapa plot gitu jenis yang bisa diproduksi oleh R. Ini adalah minimal, tapi bisa lebih dari ini sebenarnya. Untuk sesi kali ini, nampaknya kita akan fokuskan ke geom point dan geom line aja dulu ya. Banyak kalau misalkan kita sudah familiar dengan dua ini, insya Allah yang lainnya juga bakal lebih mudah karena grammarnya atau cara fungsi-fungsinya tidak jauh berbeda karena semuanya ada di dalam universe ggplot ya. Ini untuk minggu depan kita skip dulu. Ini pipe operator, kita sudah belajar ini kemarin ya. Ini prerequisite, clean environment. Kemudian package-nya adalah kita masih bermain di sini. Tidy first mencakup ggplot juga, jadi kita tidak perlu menginstal atau menginstal atau memanggil ggplot lagi kalau kita sudah menginstal dan memanggil atau meload library tidyverse. Itu set working directory seperti biasa. Datanya kurang lebih sama ya yang akan kita gunakan pada hari ini. Masih dari universe One Piece. Ini berdasarkan edges, ini berdasarkan power. Lalu untuk yang kemarin, teman-teman bisa berkunjung ke website yang ada di sini, tautan di bawah. Di sini
Ini sebenarnya sampai dengan kemarin ya, yang hari ini belum saya upload ke sini. Jadi ini ada berapa cara-cara yang kita jumpai kemarin ya, dari mulai dataset, kemudian di data wrangling juga. Di sini ada dari mulai filtering, arranging, recording, slicing, bisa lihat langsung di sini. Sampai kemudian misalnya kita ingin membuat dataset baru di sini, dataset villain atau gen. Oke, nah ini ada long table, ada wide table, dan ini data visualisasi adalah yang akan kita bahas pada hari ini. Sekilas saja di ggplot, di ggplot di R juga kita bisa membuat plot apakah statik seperti ini, benar-benar statik gitu ya, atau ini statik tanpa pembagian panel. Ini kemudian statik dengan panel, nanti kita akan pelajari ini, atau interaktif. Interaktif biasanya untuk website, kita bisa pakai nama library-nya adalah ggplotly, jadi kita bisa lihat seperti ini. Ini kita bisa lihat seperti ini. Kode-kodenya ada di sini, tapi kayaknya ini nggak akan kita bahas hari ini yang interaktif ini. Oke. Terus, saat ini kita akan data visualisasi ya. Untuk pembuka, mengapa ini adalah dari 6 set data yang berbeda ya. Ini tuh 6 set data yang berbeda, tapi kalau kita lihat min dan standar deviasi untuk masing-masing variabel X dan Y, sebenarnya nggak jauh beda ya. Untuk misalkan 2 angka di belakang koma, sebenarnya nggak jauh beda, ada 54,2. Bedanya cuma sampai 3 angka di belakang koma, agak beda. Inilah pentingnya mengapa kita mungkin harus melakukan visualisasi dulu gitu ya. Jadi tidak semata-mata percaya dengan melihat summary statistik dari beberapa variabel. Jadi kalau kita visualisasikan, jangan-jangan hasilnya berbeda gitu seperti ini. Ini adalah 6 dataset yang berbeda ya. Ketika divisualisasikan, ternyata agak unik gitu ya bentuk visualisasinya. Tapi kalau kita lihat dari min atau standar deviasi, atau kita lihat dari summary statistiknya aja, mungkin nggak jauh beda. Kita nggak bisa melihat bentuk dari visualisasi data itu kalau kita hanya melihat dari min atau standar deviasinya aja. Lalu, ini adalah library yang kita gunakan di ggplot2. Minimal atau basic element dari ggplot2 ini adalah data yang akan kita gunakan. Geom ini adalah fungsi untuk kita itu bilang ke ggplot misalkan, data ini mau dibikin plot seperti apa gitu. Ini kita bisa pilih geom line atau geom bar atau geom kolom misalkan. Kalau kita mau bikin scatter plot, geom point. Estetik ini kita memberitahukan ke mereka gitu, ke ggplot, X-nya apa, Y-nya apa. Aksisnya ini ya, aksis X-nya apa, Y-nya apa. Terus scale itu kita bisa lihat di sini nanti kita untuk menentukan apakah si scale, atau kita bisa lihat misalkan, oh ini bisa ngaruh ke warna juga. Ini bisa kita bermain warna di sini, scale. Ini variasinya banyak sekali, jadi nggak secara spesifik. Nanti kita lihat juga, ini statistical transformation. Startnya, misalkan apa yang akan kita tampilkan, bisa misalkan hanya counting dari beberapa variabel bisa. Koordinat sistem, misalkan kita ingin apakah rasio dari image kita itu 1:1 atau 3:4 misalkan. Kita bisa lihat, kita bisa bikin, kita bisa set itu di sini di koordinator rasio. Atau kita mau membalik X ini menjadi Y atau Y-nya menjadi X. Gitu. Ada yang namanya koordinator, coord flip nama fiturnya ya. Kemudian facet itu untuk membagi plot kita menjadi beberapa panel. Kemudian ini visual themes itu biasanya untuk mengatur apakah judulnya apa, captionnya apa, atau misalkan gridnya garis-garis, atau misalkan line, kita atur di theme. Kira-kira seperti itu, ini basic element. Untuk jelasnya nanti kita ke praktek ya, sebenarnya sekelas dia. Lalu, misalkan ini adalah website yang bagus untuk melihat, misalkan kita punya beberapa data dan kita ingin dapat masukan kira-kira dengan data kita, plot seperti apa yang bisa kita produce. Di sini ada beberapa pilihan, teman-teman bisa lihat di sini ya website ini. Misalkan data kita numerik, one numerical variable misalkan.
kita bisa bikin histogram atau density plot. Kalau misalkan numeric variable, apakah not order atau order, kita bisa bikin scatter plot, box plot, multi-line plot, dan lain sebagainya. Di sini bisa dilihat. Dan hampir semua plot yang ada di sini bisa dibikin dengan menggunakan array. Terus misalkan kategori atau numerik dan kategori, atau misalkan kita bikin map, R juga lebih dari cukup untuk membuat plot-plot seperti ini. Time series biasanya untuk data-data statistik. Ini ada pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan. Lalu sebelum ke tema utama yang data statistik sekelas aja. Jadi dalam membuat plot, biasanya beberapa variabel itu mempunyai tipe yang berbeda ya. Nah, kita lihat dulu. Apakah variabel itu adalah kualitatif? Kualitatif itu terdiri dari misalkan nominal. Itu ya kan kita tidak bisa menentukan, ini biasanya kategorikal ya, dibagi dua. Ini kategorikal itu kualitatif. Nominal, turtle, snail, dan butterfly ini kan kita nggak tahu urutannya seperti apa. Dia punya kedudukan yang setara gitu kan. Kalau ordinal itu biasanya dari unhappy dan oke, kemudian awesome. Biasanya nominal atau misalkan ordinal ini menggunakan palette dengan tipe yang diverging seperti ini. Jadi misalkan saya ambil contoh di sini, misalkan biasanya untuk survei ya, misalkan survei itu menampilkan data apakah kamu suka sesuatu misalkan, ya atau tidak gitu. Di tengah-tengah itu kan ada cenderung suka atau cenderung tidak gitu kan. Nah, si palette diverging ini biasanya untuk data-data seperti itu. Misalkan yang merah ini untuk ya, dan biru ini untuk tidak. Kembali ke biasanya yang merah, yang tidak itu merah, yang biru itu ya misalkan di sini ya. Nah, tengah itu semacam ya wilayah-wilayah abu-abu, apakah dia cenderung ke ya atau cenderung ke tidak. Kira-kira konsepnya seperti itu. Kalau sekuensial, biasanya dia melihat continuous ya. Misalkan dari sisi usia, di sini misalkan usia paling muda atau usia paling tua gitu kan. Jadi tipe-tipe data yang continuous itu atau kuantitatif variabel, dia menggunakan palette yang sekuensial. Kalau kualitatif biasanya kategorikal. Kita lihat ya. Kualitatif ini maksudnya kategorikal karena dia kan setara nih. Merah, biru, hijau, ini purple dan orange ini kan setara gitu tiba-tiba. Maksudnya ke kualitatif bisa yang ini nominal. Atau kalau binari itu biasanya kalau misalkan survei apakah laki-laki dan perempuan, udah titik. Laki-laki dan perempuan cuma dua aja pilihan. Lalu kemudian kuantitatif ini selain continuous ada juga discrete. Kalau continuous itu biasanya ada komanya ya, misalkan tingginya 3,1, kemudian beratnya 34,16. Tapi kalau misalkan variabelnya tentang jumlah penduduk misalkan, kita kan nggak bisa bilang penduduknya satu kota ini terdiri dari 100,2 orang, kan nggak bisa ya. 0,2 itu kan nggak bisa dideskripsikan gitu. Pilihannya ya udah 100 orang gitu. Itu kira-kira ya. Lalu oke, kita lanjut ke ini ya, ke RStudio langsung. Saya buka file RStudionya. Stop screen. RStudio. Oke. RStudio kita masih memakai data yang sama. Ini lanjutan dari yang file kemarin ya. Pertama kita clear the inform-nya dulu seperti biasa. Lalu kemudian load package-nya. Saya bisa pakai ini, isi package library atau ini. Pacman atau ini sama aja. Lalu setting working directory ada di sini. Saat ini saya berada di folder yang ini ya. Saya ingin ada di sini misalkan. Mundur satu folder, berarti saya set folder saya ada di sini. Nah, ini ada pemberitahuan seperti ini. Kemudian
kita load dataset kita, powers and edges. Oke, kita load. Lalu seperti biasa kita cek datasetnya. Kita bisa pakai glimpse. Ini str, op powers, kita lihat di sini. Beberapa variabel yang ada di data frame ini, op edges, op powers, atau op edges. Ini di sini ada 2 variabel di edges ini, sedangkan di powers ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 kolom, 5, 6 rows. Glimpse juga sama. Maksudnya tipenya semua mungkin tampilannya beda ya. Di sini kita juga bisa lihat kalau double itu dia tipenya berarti numerik. Kalau CHR ini dia karakter. Oke, ini berapa yang sudah kita kemarin ya. Ini filtering. Kita memfilter dari powers ini. Dari powers ini kita hanya memfilter marinnya aja misalkan. Contohnya seperti itu. Ini saya geser dulu. Filtering, kita run, ini hanya marin aja. Gitu. Ini arranging. Arranging kemarin kita nggak bisa ya, sebenarnya sekarang bisa. Ketika saya coba load ulang data raw datanya yang Excel, ketika saya arrange ternyata bisa. Jadi dia tuh meng-sort dari alphabetical order. Kalau ketika ini descending itu dari bawah berarti dari Z. Ya. Kalau misalkan ascending ya itunya kita nonaktifkan seperti ini. Jadi dari B ya, dari awal. Kemudian ini kita recording, kemarin udah ya. Siaran lagi. Ini slicing. Sudah juga kemarin. Ini slicing tail. Ini slicing max. Udah kemarin. Ini juga udah kemarin. Ini selecting. Selecting itu biasanya memilih berapa kolom yang akan kita gunakan gitu. Ada 2 cara. Kita bisa ini artinya kita memilih karakter dan afiliasi, tapi kalau kita pakai mainnya seperti ini, level ini tidak kita pilih, yang lainnya kita pilih. Terus ini relocating. Relocating itu urutan dari kolom. Terus ini rename ganti kolom namanya. Ini counting. Misalkan, ini udah kemarin juga. Sorry. Ini, ya, saya nggak perlu. Ini kita lihat 10 ya. Lanjut lagi, kita mau setting udah kemarin. Transmuting, jangan lagi. Group by. Terus managing udah. Row-wise udah. Ini kita bikin dataset baru. Join. Inner join. Juga udah, full join udah. Semua join udah, anti join udah. Ini kita bikin dataset baru Luffy. Nanti kita akan gunakan Luffy ini kita sekarang lagi. Kemudian ini tracking udah. Ada berapa data yang emang akan kita gunakan lagi. Ini satu teknik lagi ya. Tanda buka dan tanda kurung ini. Kalau misalkan saya bisa gunakan seperti ini, kita ignore dulu yang ini. Yang bawah ini kita ignore. Ini akan kita ignore dulu bawah. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi artinya kita bikin database baru, masukkan data frame-nya Luffy. Tapi untuk melihat data frame ini, kita harus panggil lagi kan. Luffy 01, maka datanya akan tampil di sini. Nah, ini kan berarti 2 kali kerja ya. Luffy ini kita namakan data frame Luffy, kemudian kita panggil. Tapi dengan fitur yang kurung buka kurung tutup seperti ini, kita nggak perlu memanggil 2 kali. Kita nggak perlu memanggil lagi. Jadi kita langsung ini, dan itu otomatis memanggil. Seperti ini udah ada di sini. Itu akan kita gunakan lagi nanti ya, biar nggak bolak-balik kayak kita bikin terus panggil. Jadi kita bikin aja dari awal fungsi itu ada di dalam
kita kunci di kurung buka dan kurung tutup kemudian. Selanjutnya adalah ini looping. Looping, contohnya kalau ngedrop satu variabel. Ini binding itu udah ya, kita ada berapa data frame, misalkan kita row binding itu ke bawah, jadi yang tadi itu kita jadi tumpuk ke bawah gitu, atau kita tumpuk ke kanan, full binding. Nah, sekarang ini long table yang pivot tadi yang akan kita gunakan, yang kemarin belum sempat kita bahas. Misalkan data kita adalah ini ya, kita panggil OP powers ini. OP powers ini datanya adalah seperti ini. Ada power, karakter, level, afiliasi. Untuk awal, saya ingin digabungkan antara powers dan edges. Di sini edges ya, sudah panggil. Kita ingin menggabungkan power dan edges, tapi berdasarkan namanya. Edges ini nama kolom nama itu name, tapi di powers nama kolomnya adalah karakter. Jadi kita ingin menggabungkan dua kolom OP powers, dua data frame OP powers dan OP edges. Karakter ini ke powers, name ini ke edges. Lalu kemudian saya nggak akan memilih level. Jadi level di powers ini nggak akan saya pilih. Jadi saya akan take out dan kemudian saya geser, saya order ulang yang powers ini, di mana jadi sekarang karakter itu jadi sebelah kiri, kemudian disusul afiliasi, kemudian disusul power, kemudian disusul edge. Jadi hasilnya, dan kemudian saya namakan data frame baru ini DB01A. DB01A. Maka kita punya data frame baru seperti ini. DB01A terdiri dari power, karakter, level, DB01A. Saya ulang. Itu udah 10. Saya panggil. DB01A terdiri dari karakter, afiliasi, power, dan edge. Ini adalah database baru kita. Kita ingin, ini kan termasuknya adalah white table ya. White table itu value ini, power dan edge, ini ke kanan gitu. Nah, dengan long table, saya ingin si power dan edge ini menjadi ke bawah. Gitu. Jadi dia mengikuti setiap karakter dan afiliasi ini. Jadi nanti akan ada dua kolom nih. Sense untuk power dan sense untuk edge gitu ya. Nanti tujuannya seperti itu. Maka caranya adalah dengan menggunakan teknik ini. Ini DB01A kita panggil. Dari DB01A ini kita ingin bikin long table. Maka kita pakainya pivot longer ya. Kemudian kita tentukan kolom manakah yang akan kita gunakan gitu ya. Di sini kita akan kolom power dan edge dua ini, jadi power sampai edge. Gitu. Ini tanda bagi ini, kolom ini semikolon. Power sampai edge, kemudian namanya apa gitu? Apa nama kolom baru untuk ini? Nama kolom baru untuk ini. Kita misalkan kasih nama variabel, terus nama kolom baru untuk value ini bisa bebas aja. Saya namakan di sini value. Lalu kita run, maka kita punya database baru DB01B ya. DB10B yang baru ini seperti ini. Ini sense, kemudian power, jadi untuk masing-masing karakter kita bisa terlihat power dan edge. Biasanya ini digunakan kalau misalkan untuk data visualisasi nanti ada fitur namanya facet. Nah, data-data table dengan metode dengan tipe seperti ini akan sangat bermanfaat sekali gitu. Dengan long table, saya biasanya pakai long table untuk memvisualisasikan data gitu. Saya pakai ini long table. Lalu bagaimana kalau kita ingin kembalikan si data long table tadi menjadi white table? Kita pakai namanya pivot leader ya. Pivot leader ini dari DB01C, misalkan names dari ini, variable ini akan menjadi kolom. Nah, value dari kolom ini dari sini ya, value from, dari mana dari value. Maka untuk kembalikannya pakai data ini.
Ini kembali lagi ke awal berarti dia. DB01C itu sama dengan DB01A. Berarti ini kembali lagi power dan jadi dia akan memanjang lagi ke kanan ya, jadi wide. Kalau B dia memanjang ke bawah gitu untuk yang power dan if-nya aja ya. Ini karakter utamanya. Oke, itu aja. Nah, terus kemudian bagaimana kalau kita ingin mengimport datanya ke dalam bentuk Excel? Kita bisa bikin seperti ini. Nama package-nya, ini nama fungsinya. X list kan kita punya dua data tuh, tadi DB01A, DB01B, dan DB01C. Kita pingin dalam satu file ini ada 3 sheet ini gitu ya. DB01A sheet ini adalah nama sheet-nya nanti di Excel. Kita merefernya ke sini, data frame yang ada di RStudio, ini juga sama sheet-nya nanti di Excel. Terus ini adalah nama file Excel-nya nanti. Excel, kita run, nanti datanya ada di otomatis ada di file Excel gitu ya. Kalau misalnya kita ingin CSV file, maka fiturnya lebih sederhana karena kan kalau CSV nggak ada sheet ya, jadi langsung aja seperti ini. Gitu langsung. Dia nanti ada di working directory yang udah kita set sebelumnya ya. Lalu kemarin itu ada pertanyaan bagaimana untuk mengconverting karakter ya. Misalkan pingin hurufnya jadi capital atau small capital atau yang besar gitu ya. Kita bisa pakai ini, the player mode teach. Ini adalah to upper fungsinya. To upper, jadi metode ini semua nanti akan menjadi huruf besar semua, atau to lower. To lower. Ini pertanyaannya kemarin. Oops. To lower. Ini huruf kecil semua. Seperti itu. Ini juga sama, to upper dan to lower, sama saja. Atau kita bisa pakai metode if. Ini metode if juga bisa sama, hampir sama. Mutet if, kalau misalkan karakter, maksudnya kita bilang kalau karakter kita ganti stringnya menjadi to upper. Dari Luffy 07 kita menjadi to upper. Ini semuanya jadi huruf semua ya, jadi huruf besar semua. Kebalikannya string to lower. Semua karakter akan menjadi kecil lagi. Kalau ini dari besar, kemudian menjadi kecil. Lalu ini juga bisa kita bikin mutet all. Dot ini adalah data frame ini ya. Jadi kita nggak perlu tulis lagi. Luffy 09 kita bisa pakai dot. Cuma kalau pakai mutet all, ini kan harusnya numerik, tapi di sini jadinya karakter. Jadi ketika ini menjadi karakter, biasanya kita nggak bisa melakukan misalkan penjumlahan atau pembagian untuk yang seperti ini, karena dia udah tipenya karakter. Atau bisa juga alternatifnya yang lain seperti ini. Kita bisa pakai across, mutet across garis karakter, jadi semuanya to upper gitu, pakai mutot. Ini pakai muteting ya, kita udah belajar di atas tadi. Pakai muteting, bisa juga ini to lower, sama aja. Terus kita juga bisa gabungkan seperti ini. Dari data frame Luffy 09 misalnya, saya ingin si arc ini to lower, kemudian metode ini menjadi to upper, atau power ini saya ingin round up, jadi nggak ada desimalnya. Kita bisa gabungkan seperti ini. Ini kita istilahnya mutet cross ya. Jadi hasilnya seperti ini. Tapi ini sesuai dengan kebutuhannya. Lalu pertanyaan lainnya kemarin itu bagaimana untuk istilahnya apa ya, mengedit beberapa karakter gitu dalam satu frame. Bisa pakai gesub istilahnya. Jadi di sini kita ingin lihat dari Luffy 13 ini misalkan awalnya yang ini ya, Luffy 13. Kita ingin karakter 0 sampai 5 itu hilang gitu. Hilang ini tuh kita hilang delete. Variabelnya power, terus kita bikin variabel baru namanya power 2 gitu. Ini juga sama, kita dari arc ini kita hilangkan ini ya, kita hilangkan angkanya.
terus jadi variabel baru, kemudian method juga sama, kita ingin mengubah semua huruf LL yang ada di sini menjadi huruf Z. Nama kolomnya akan kita ubah dalam method. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini 7, jadi nggak ada ya. Terus kemudian, yang L tadi, fill, menjadi semua huruf L menjadi Z. Seperti itu ya kira-kira. Itu PR-nya. Kemudian kita lanjut ke ini yang topik utama kita hari ini ya, data visualisasi. Untuk data visualisasi, saya akan memanggil data frame baru, namanya operating, soalnya udah tersedia di kelas data yang ada di website, yang ada di GitHub. File operating terdiri dari beberapa kolom. Kita lihat di sini. Saya bisa lihat. Jadi ada rank, trend, season, episode, name, ini judul dari tiap animenya ya. Terus R-nya tahun berapa, kemudian total cost dan total average ratingnya. Tapi di sini saya akan menggunakan, saya akan memilih beberapa kolom aja, yaitu episode, start, total cost, dan average rating. Gitu ya, di sini. Lalu kemudian, saya ingin mengubah, ini kita lihat dulu saja. Untuk mengetes ini. Ini adalah data frame yang baru. Saya hanya memilih berapa kolom aja, episode, start, total cost, dan average rating. Lalu saya ingin ubah si data wide ini menjadi dari wide table menjadi long table. Kita pakai shift long. Lalu seperti ini. Saya ambil lagi. Ini ya. Ini adalah data baru yang kita ya. Jadi setiap episode terdiri dari total cost dan average rating. Di sini ya. Nah, di sini kita akan membuat line chart dan plot dan scatter plot. Tapi sebelum ke situ ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu ya. Kalau poin itu terdiri dari beberapa jenis gitu ya. Kalau di sini teman-teman bisa lihat. Di sini ada square open, kemudian ada yang fill, ini kosong kan tengahnya ya. Ini adalah tipe poin yang bisa kita gunakan nanti untuk scatter plot. Biasanya kalau yang dari 0 sampai dengan nomor 20 ini, kita hanya bisa bermain-main di color nih. Karena kan dia cuma ada pinggirnya aja ya, tapi tengahnya ini kosong. Beda kalau misalkan ini dari nomor 15 sampai dengan 20, kita hanya bisa mengisi isinya saja. Di tengahnya ini kita bisa kasih warna. Kalau nomor 21 sampai nomor 25 di sini, kita bisa pilih warnanya itu apakah stroke-nya ini yang di luar atau dalamnya fill. Jadi fungsinya itu nanti kalau misalnya kita untuk ingin memberikan warna yang spesifik, jadi di sini itu adalah color itu biasanya luarnya gitu. Tapi untuk di sini, untuk mengubah warna kita pakai fill. Nah, kalau di sini kita bisa gunakan dua, color dan fill. Lebih jelasnya nanti ya. Kita gunakan juga ketika kita membuat float setelah ini ya. Kemudian ini beberapa palette yang bisa kita gunakan yang udah tersedia di R biasanya. Yang saya sering gunakan ada 4 sih. Ini benar-benar selera pribadi aja. Ada Air Color Brewer, Nord, Wes Anderson, dan Philips. Kemudian kita ini dulu, load dulu. Oke, misalkan kita ingin color brewer, ini kualitatif. Tadi kita udah sekilas ya, kualitatif, sequential, and diverging. Kita pilih tipenya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan warna. Ini ada beberapa tipe warnanya. Terus kemudian kalau kita ingin melihat misalkan spesifik dari warna-warna ini, kodenya apa misalkan. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Ini kita bisa manggil namanya brewer Paul N sama 2 12 juga. Untuk tipe yang lain
kita display. Ada berapa juga. Lalu untuk yang lainnya, saya run semuanya ini. Pilihannya lumayan banyak. Ini ada palette yang bisa gunakan dari library Node, tergantung dengan kebutuhan. Atau ini Wes Anderson. Ada beberapa pilihan juga. Atau Viridis. Viridis bisa seperti ini. Ini berapa pilihan warna dari Viridis. Oke, itu sekilas saja. Nah, kemudian sekarang kita mau bikin line plot ya. Ini topik utama kita, yang lain tadi selingan. ggplot dibangun dari berapa basic elements ya. Misalkan kita untuk membuat line plot, kita bikin ini adalah operating. Kita panggil dulu data. Kita ini menggabungkan ggplot dan dplyr ya. Operating. Ini data frame yang akan kita gunakan. Lalu kita panggil ini pipe operator. Kita bilang ke R gitu kan. Dari data frame ini, saya ingin bikin grafik. Grafiknya pakai package ggplot. Ini fungsinya namanya ggplot. Nah, ggplot ini, kita take out ini dulu. Oke. Oh, yeah. Operating ada 02. Oke. Kita gunakan seperti ini dulu ya. Dari sini kita bilang ke ggplot. Dari data frame ini, saya ingin membuat table. Y-aksisnya dari value, kita operating tadi. Ini ada operating 2 ini. Datanya seperti ini yang tadi ya. Ini variabel, ini value. Nah, kita bilang ke ggplot, saya ingin x-aksisnya adalah episode ini, yang episode ini. Lalu kemudian y-aksisnya adalah value di sini. Nah, tapi kan kita belum menentukan plot apa yang akan kita gunakan gitu ya. Maka kita tambah, kalau misalnya ini tadi type operator ya. Sekarang karena kita dalam Universe ggplot, kita pakai fitur tambah, kita mau bikin geomline. Geomline. Maka jadinya seperti ini. Cuman karena ini kan range angkanya beda ya. Force ini range angkanya di 647, sedangkan average rating ini misalkan 7,7 itu jauh gitu. Jadi semacam ketutup lah gitu kan. Ini kan scale-nya beda juga tuh, dari 0 sampai dengan 3000. Salah satu triknya adalah dengan menggunakan facet wrap. Ini adalah facet wrap ya. Kita akan gunakan facet wrap. Di facet wrap ini kita terlihat bahwa kita bisa melihat dengan jelas gitu. Di sini ada dua variabel, rating dan total votes. Tapi di sini kita lihat di sini ada outlier ya. Outlier itu ini kayaknya di tahun 2021. Kita lihat, kita balik di 2021, value-nya ada yang 2800 gitu. Kalau biasanya 700, 100, 100 itu kan tiba-tiba ada 2800. Nanti kita bisa record atau kita biarkan saja. Ini fungsi facet wrap untuk membagi panel ini menjadi dua panel berdasarkan variabel. Jadi variabelnya tadi ada kan, berdasarkan kolom variabel, karena cuma ada dua variabel di sini, maka ini pun otomatis akan menjadi dua. Tapi di sini kita lihat bahwa scale-nya itu akan tetap mengikuti dengan seperti ini ya, dari 0 sampai 3000 gitu. Jadinya ini juga sebenarnya masih tertutup karena scale-nya kan kecil ya, jadi ini sekitar 7 gitu. Jadi jauh banget itu. Nah, caranya adalah dengan ada berapa cara sih sebenarnya. Yang pertama misalkan kita bikin ini scales-nya kita gunakan, kita bebaskan ya. Kalau scale-nya kita bebaskan, maka ini akan mengikuti sesuai dengan scale-nya dia otomatis menyesuaikan.
yang colorblind friendly yang mana ya Mas? Oh, ini Vega ya. Yang colorblind friendly itu kalau nggak salah ada di Viridis Display. Yang ini, aku jawab sini. Viridis itu ada yang khusus colorblind. Viridis ada colorblind. Itu ya, Ve ya. Atau kita mau set sendiri juga bisa sih. Untuk yang color-color ini kita bisa bikin set manual, terus kita tentukan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ini di situ. Terus kemudian di sini saya agak nggak nyaman misalkan dengan outlier seperti ini. Saya akan persempit datanya dari 2000. Ini kita take dulu. Dari 2015 sampai dengan 2021. Sorry, 2016 sampai dengan 2020 ya. Jadi ini fungsi ini udah lebih besar dari 2015, kurang dari 2021, ini done. Dan itu berarti antara ini ya, antara 2 tahun ya. Kemudian kita set lagi datanya. Sorry, ini nama aslinya ganti. Berarti 2, tapi ini masih sama ya, karena kita belum panggil kita belum panggil preset turapnya ya. Dari sini, misalkan kita ingin edit, ingin tambahkan info lagi, kita ingin ganti warnanya ya. Kita ganti warnanya. Ini kita bisa ganti dengan color sama dengan red. Oke, tapi ini kita panggil dulu kan biar nggak bingung. Parse berdasarkan variabel. Oke. Berdasarkan variabel. Kita dapat dulu. Ini ganti merah ya. Kita kasih terus sini. Oh iya. Tambah. Ya. Kita gunakan tadi tujuannya untuk mengubah warnanya menjadi merah ya. Oh ya, di Paset Wrap ini juga kita bisa modifikasikan, misalkan saya nggak ingin ini ada dalam 2 kolom ya, dalam satu row yang sama, kita bisa bikin n row, misalkan n row sama dengan 2. Jadi kita menjadi ini, n row sama dengan 2. Lalu misalkan kita ingin bikin stripnya ini, judulnya ada di kanan. Kita bisa modifikasi seperti ini. Position sama dengan right. Ini ya. Ini akan mengikuti break setting dan total quotes. Lalu kemudian misalkan kita ingin ganti warnanya, tapi kali ini kita tentukan berdasarkan variabel. Maka kita ganti, kita pakai ini aja biar nggak lupa. Saya bikin lagi di home, line, nice. Kita ingin si warna ini disesuaikan dengan start ini ya, dengan tahun rilisnya. Maka kita bisa bikin kalau tambah. Nah, di sini kan kita lihat nih dari 2000 ini kan kayak semacam apa ya, fading gitu ya. Dari yang tertua ini tahun 2016 sampai ke yang biru muda ini tahun baru. Jadi kita
menyesuaikan dengan ini, dengan warna dari tahun itu. Atau kalau misalkan kita bikin inginnya kita bikin warna sesuai dengan selera kita ya. Kita bikin scale color manual. Scale color manual values sama dengan C. Ini kita tekan dulu. Home line. Untuk yang awal kita ingin merah, lalu untuk yang ini kita bikin biru. Oh, ini nggak bisa karena di sininya tidak color sama dengan start. Oke, ini nggak bisa ya. Oke, kita lewat dulu deh. Kita lewat dulu ini. Jangan, ini ada yang salah. Ini nggak bisa, harusnya color berarti. Kita skip dulu ya. Atau misalkan ini PR selanjutnya. Kita ingin mengubah, kita ingin menggunakan data yang tadi ya, yang skala-skala tadi. Kita bisa coba node yang tadi, scale color node, misalkan ini jadi scale yang lain, size color sama dengan start ditambah scale color brewer ya, ini tadi kita install tadi, palette sama dengan set 1. Jadi di sini kita lihat warnanya kita ingin menyesuaikan dengan scale color brewer yang tadi. Kita di sini scale color brewer set 1, di sini beberapa warna. Misalkan set 1 ya. Kita ingin menggunakan warna-warna yang ada di sini. Maka bisa kita panggil yang tadi itu dengan scale color brewer palette sama dengan 1. Di home line kita masukkan ininya color di sini. Kalau misalkan saya nggak pakai faktor di sini, jadi untuk fungsi per palet ini biasanya unik ya, beda-beda. Kalau misalkan saya nggak pakai faktor itu, dia akan bilang, oh ini itu adalah discrete scale yang itu. Sedangkan data yang kamu itu, yang tahun itu adalah continuous gitu. Dia menganggapnya continuous. Maka salah satu triknya adalah memakai kita menipu dia dengan ini tuh faktor loh. Bisa nggak kamu set? Nah, contohnya seperti ini. Jadinya kayak gini. Jadi kita di sini bisa kita lihat bahwa ini tuh tahun 2016, 2017, 2018 dibedakan berdasarkan warna. Jadi lebih terlihat, bagian itu lebih terlihat jelas gitu ya. Lalu misalkan kalau kita ingin saya ingin coba pakai ini, pick node, misalkan ini dari node scale color node.
kita pakai Aurora, kemudian discrete sama dengan post tambah. Oh, ini juga sama ya. Berarti kita pakai itu. Oh, ya, kira-kira seperti ini ya. Ini adalah cara lainnya untuk memanggil warna-warna tadi. Tapi untuk ini saya ingin lihat pakai ini aja dulu, biar terlihat jelas. Oke, kayak gini. Lalu misalkan kita ingin mengganti tema dari plot ini, kita bisa panggil tema. Di sini ada beberapa pilihan. Misalkan apa ya? Clean. Kita lihat kalau bisa clean. Oh, sorry, minimal. Ya, ini hanya perbedaan aja. Minimal, terus ada berapa lagi. Atau misalkan kalau kita ingin, ini saya nonaktifkan dulu. Ada nama temanya digit famous. Terus kita pingin temanya kayak majalah The Economist. Tema ekonomis. Di sini ada. Maka ini ala-ala majalah ekonomis ya, sama temanya. Atau misalkan kita coba yang lain. White. Seperti ini. Tapi ini terlihat maksa banget gitu ya kalau bisa. Kita kembalikan lagi ke sini. Oke, nah sekarang adalah kita ingin modif lagi seberapa menit lagi? Sorry. 7 menit lagi ya Mas Reza ya? Aduh, mantap. Kemudian, Boleh. iya, wajibnya Mas. Nanti diingetin ya kalau udah musik ya Mas ya. Ini kayaknya lumayan menyenangkan soalnya. Ini tem minimal, lalu misalkan kita ingin ubah lagi posisi dari temanya ini, dari legend ini ya. Kita bisa panggil theme, kemudian legend position sama dengan bottom, maka legendnya akan di bawah. Kalau misalkan mau di atas, ini kodenya top, bottom, left, dan right. Hampir sama dengan strip yang ini. Kodenya juga sama. Kita ganti top, legend, misalkan ini di bottom. Oke, ini kemudian di bottom ya. Lalu saya ingin misalkan sekarang judulnya kita pakai fungsi lens. Lensnya adalah title sama dengan misalkan One Piece. Kita ada di sini. Kita pakai, ini bisa dimodif lagi dengan subtitle, misalkan settings, lalu kemudian caption juga bisa. Ini source-nya dari Google ya. Maka kita dapat One Piece. Ini title, dan ini adalah source. Terus gimana cara mengubah posisi dari judul dan caption ini? Kita bisa edit di theme ini lagi. Kita bisa lihat di plot title, misalkan elemen teksnya adalah Hajas sama dengan 0. Lalu kita ubah juga size-nya, kita perbesar, misalkan 16. Lalu kita pertebal. Kita pakai bold. Kira seperti ini. Bold. Ini juga sama, kita copy aja ke sini.
karena ini masih dalam fungsi tem, kita pakainya koma ya. Ini pakai subtitle, akan lebih kecil, biasanya kita nggak usah. Kalau kita plot, kemudian caption, elemen text, pages sama dengan misalkan 0,5, kita coba 0,5 size sama dengan 10. Maka yang terjadi adalah saya belum pakai. Oh, sorry. Ini kelebihan koma. Ya, jadi si caption tadi ada di tengah. Kalau misalkan kita ingin di kanan, maka ini 1 ya. Karena kalau kita ingin di kiri, maka 0. Lalu kita ingin misalkan diedit lagi, ini kan ada di sini ya, tapi kita ingin dia itu agak mepet ke sini, ke kiri. Maka kita editnya adalah di sini plot.title position sama dengan plot kalau nggak salah. Plot, ya. Ini juga plot title position, plot caption position sama dengan plot. Maka ini akan geser ke kiri ya. Ini akan mengikuti. Lalu misalkan apakah kita bisa menggabungkan geom line dengan geom point. Jadi tujuannya adalah kita ingin di sini tuh ada poin-poinnya gitu. Kita bisa nambahkan seperti ini. Geom point plus ya. Nah, dia akan mengikuti seperti ini ya. Cuma kan kita ingin edit lagi misalkan si poin-poinnya ini. Tadi saya udah jelaskan yang ini ya, yang tipe-tipe dari poin. Kalau kita ingin memodif warnanya, kita biasanya milih nomor 21 sampai dengan nomor 5. Maksudnya modif warna fill-nya dan color stroke pinggirnya ini. Tapi yang tadi itu mostly dari sini, 21 sampai ini 15 ya kan, 15 sampai 20. Itu default-nya. Kita bisa edit yang tadi itu geom point misalkan. Tadi itu kan misalnya apa ya? Save sama dengan 21 ya. Save 21, maka ini masih kosong ya, 0. Sini, lalu kita ingin misalkan si color-nya ini color-nya mengikuti dari AS kita accommodate color-nya mengikuti faktor start. Lalu ini kan sekarang ikuti ya ujung, kalau misalnya terlihat di sini dia si line-nya itu mengikuti dari warna bawahnya ya. Lalu kita ingin fill warnanya itu juga dengan yang sama. Color fill sama dengan, kita coba blue deh. Ini random nama. Maka ini colornya akan menjadi, ini kebaliknya menjadi blue sim apa namanya, bulatannya gitu ya maksudnya. Fillnya menjadi blue. Kalau misalkan kita ganti lagi, ini menjadi sama dengan ini. Start. Maka dia akan mengikuti juga sesuai dengan warnanya. Ups, ini udah habis ya. Waktunya habis ya, Mas Reza ya?
Masih 15 menit, Mas. Oh, 15 menit ya? Oke, 15 Heeh. menit saya tambah. Oke, oke. Nanti ingetin lagi ya. Circle fill. Sekarang kita ingin edit warna di dalam ini menjadi warna yang lain. Kita pakai paletnya Aurora. Sama dengan ini display sama dengan itu tambah misalnya. Jadi palet-palet ini nggak kelihatan sebenarnya. Cuma yang warna-warna ini dia akan mengikuti warna warna Aurora ya, warna Aurora. Tapi ini sesuai selera aja lah. Lalu misalkan kita ingin ini kan ada berapa ini legendnya sama ya kebetulan karena ininya sama. Apalagi ya ini discrete fill faktor. Masih penasaran dengan yang saya ingin lainnya itu sih kalau misalkan kita ingin kita bisa pakai di sini fill tadi kan di dalam ice ya, sekarang kita coba di luar ice. Nah ini maka semua fill yang di tengah-tengah itu dia akan menjadi red untuk semuanya ya. Tapi kalau misal kita tambah fill-nya di dalam seperti yang tadi, maka dia akan menyesuaikan. Itu perbedaannya ya. Kenapa kita misalkan mendefine color ini di dalam ice atau di luar ice. Oke, lalu lagi ya. Terus, untuk mengedit ini misalkan, ini kan masih dalam faktor start ya. Kita ingin itu diedit, kita pakai guys. Guys, sama dengan color, sama dengan guide legend, title-nya kita ganti. Ini color, legendnya ganti. Ini kan berarti color legend, ini fill, color fill sama dengan non. Ini perbedaannya di sini ya. Kalau misalkan tadi color, ini kita take out coba ya. Ini color. Dan ini di sini color, kita panggilnya color di atas. Maka color non, kita ingin color guide legend title. Di sini sebenarnya ada dua legend ya yang tadi itu, karena kita ada pakai untuk yang berdasarkan color itu yang fill-nya tadi kan kita pilih ini ya, fill-nya itu kan kita ganti dengan Aurora, sedangkan color-nya itu pakai yang awal tadi ya. Jadi otomatis di sini ada dua legend. Otomatis. Jadi kita untuk menghilangkan salah satunya, kita bisa ganti dengan fill sama dengan nol. Jadi yang tadi itu hilang. Atau misalkan guide legend, bisa nggak kita ganti di sini. Ini kita non, lalu kita ganti di sini. Guide legend, start. Ya, di sini adalah rilisnya ya. Tapi ini berdasarkan
warna fill ini ya. Kalau misalkan kita pengen activate yang tadi, kita bisa bikin sama, tapi berdasarkan, tapi ini akan redundant ya. Jadi oh enggak, jadi karena ini otomatis sama ya. Si judulnya ini sama, judulnya sama. Jadi dia itu akan menjadi satu legend yang sama gitu. Karena kenapa ini sama? Karena di sininya sama. Colornya faktor start, fill-nya faktor start. Jadi dia otomatis menyesuaikan. Kira-kira seperti itu. Lalu misalkan kita ingin edit lagi nama ini ya, average rating dan total vote, maka kita bisa editnya di sebelum ggplot. Sebelum ggplot, kita bisa pakai misalkan mutate. Di sini kita bikin namanya variabel, karena ini bagian dari variabel. Kita pakai fungsi recode lagi ya. Kita pakai recode, kita pakai variabel. Dalam variabel ini kita ingin ganti average rating menjadi average rating, lalu total vote sama dengan total vote. Tunggu dulu bentar. Ini kebanyakan. Oke. Jadi intinya ini kan dari overrating ini. Ya loading. Oke. Dari operating, saya ingin mengedit total votes ini menjadi total votes dalam huruf besar ya. Average rating juga kita edit. Hanya untuk mempercantik aja ini. Kita lihat. Ini kebanyakan. Ini kemana? Ini ke situ. Kemudian ke sini. Kemudian ditambah. Oh. Oh, sorry, bukan tambah. Karena ini kan ini dalam universe the player, ini ggplot. Kita coba lagi. Ya. Jadi ini masih di player, sedangkan ini ggplot. Jadi ini bukan tambah, tapi ganti pipe operator. Maka ini hasilnya seperti ini. Average rating dan total vote. Ini akan mengubah ininya, nama-nama labelnya. Kalau misalkan kita juga ingin mengubah misalkan value dan episode ini, kita ubah lagi, maka kita bisa tambahkan ke scale pakai labs bisa. Pakai wait. Kita bisa pakai scale continuous apa ya? Saya lupa deh. Pakainya pakai labs deh. Coba. Ini bisa X sama dengan X-nya adalah episode. Y-nya sama dengan hilang. Oh ya nggak bisa. Oke. Oh ini, sorry, kelebihan tambah. Ya. Jadi kita hilangkan label yang sebelah Y-nya. Lalu kita yang tadi itu kita edit menjadi episode. Ini untuk yang lain ya, line plot. Kira-kira variasinya seperti ini. Fungsinya itu banyak banget. Jadi kalau kita mau edit satu persatu, mungkin waktunya nggak akan cukup ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Terus ini yang sekilas Geombar. Geombar itu datanya kurang begitu bagus. Jadi kalau misalkan kita bikin ya cuma seperti ini aja. Geombar gitu kan. Geombar. Terus ini adalah data yang lain. Saya ingin membuat ini tujuannya adalah membuat plot yang saya tekan kemarin.
membuat tool seperti ini. Tapi dari awalnya adalah kita bikin database dulu. Database. Kita mulai database yang ini. Hanya beberapa aja kita pilih, hanya pilih yang 15 terbesar gitu ya. Lalu kita mapping. Ini sama seperti yang tadi di atas. Ini by karakter, ini karakter dan by age. Bahkan ini kan numpuk di bawah ya. Caranya adalah kita bikin coordination flip. Jadi yang X ini menjadi Y, yaitu menjadi X. Fungsinya kayak gitu. Atau misalkan kita bisa ubah dari awal si Y-nya yang karakter, X-nya menjadi X juga bisa. Itu tergantung selera. Lalu karena ini sini belum kita set poinnya, maksudnya geom apa yang akan kita gunakan, maka ini masih blank ya. Kalau kita gunakan seperti ini, pakai geom point, ini data minimal ini bisa kita produce seperti ini. Ini age-nya, ini karakternya. Lalu ini bisa kalau kita pakai geom column ya. Geom column seperti ini, nanti di geom point. Ini geom box plot juga nggak, data variasinya nggak begitu bagus, jadi cuma seperti ini aja. Ini kecuali mungkin yang member di Revolution Army ada berapa gitu ya. Terus ada Marine berapa, ini median. Sementara mungkin udah pakai 25%, median, terus kemudian 25%, 25%. Ini variasinya seperti ini. Tapi ini nggak begitu bagus datanya, jadi nggak relevan kalau saya pakai box plot di sini. Ini geom point, kita bisa modif ya, sama seperti tadi, karena colornya blue, shape-nya 0, ini default-nya, size-nya 3. Di sini kita bisa edit lagi, misalkan 5. Ini hanya untuk menentukan size-nya secara keseluruhan, jadi semuanya sama. Alternatifnya, kita pakai step 21 lagi, misalnya, untuk yang tadi yang sama. Agar kita ingin mengedit fill dan color dari lainnya. Contohnya adalah, nah kalau ini kan kita set size-nya kita tentukan itu di awal ya. Size-nya 3, udah semuanya 3. Tapi di sini size-nya kita tentukan di dalam fungsi AS ini ya. Jadi kita ingin si besar dari size ini sesuai dengan power-nya, sesuai dengan variabel ini. Jadi kita bisa masukkan di sini. Ini adalah tadi ini X ya, terus kemudian Y. Ini adalah size. Tapi karena kita udah flip, maka si X ini menjadi Y ini menjadi X. Dan hasilnya seperti ini. Jadi ini kita bisa menentukan, dari sini ada beberapa informasi yang kita bisa lihat gitu ya. Ini karakter, ini age, dan besaran ini merupakan power dari beberapa karakter yang ada di sini. Kita terlihat mana yang paling kecil, misalkan ini Sabu, atau yang paling besar. Dan antara ini Big Mom ya, ini Kaido, ini Teach, ini Dragon, ini Sang. Kira-kira seperti itu. Lalu ini kan masih belum terurut tuh, dari yang paling besar, paling kecil masih random. Ini berdasarkan alphabetical order tapi descending ya, dari Kizaru sampai Rayleigh. Kita ingin order berdasarkan karakter tapi berdasarkan power. Kita pakai ini, nice reorder. Jadi yang akan kita order adalah karakter terus berdasarkan power. Kita bisa bikin seperti ini. Jadi ini dari yang terbesar, ini terbesar, terus di sini age, tapi ini berdasarkan urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil, di sini Sabu. Nah, yang tadi bisa kita modif lagi, teman-teman. Ini dari sini ke sini, ini adalah bagian dari the player ya, untuk memilih karakternya akan kita gunakan. Dari sini ke sini, ini yang udah kita sekilas di atas tadi ya. Ini untuk membuat grafiknya. Di sini pakai ggplot sama, setelah kita edit datanya, data frame, lalu kita bikin X berdasarkan karakter power, Y-nya age, terus poinnya saya ingin warnanya berdasarkan afiliasi, terus saya ingin size-nya berdasarkan power. Gitu. Lalu kita flip, jadi X menjadi Y, Y menjadi X. Warnanya kita sesuaikan dan jadi aura. Ini X lab-nya kita kosongkan, Y lab-nya edge. Ini time test. Ini time kita set test. Ini editan lebih detail. Misalkan saya ingin teksnya itu size-nya 8, misalkan untuk yang X. Text-nya saya nggak ingin ada teks, kita pakai blank.
elemen blank, title-nya besarnya seperti ini, 7. Jadi ini untuk set yang aksis. Lalu ini position, lalu ini title yang tadi saya sampaikan di atasnya. Lalu ini untuk biasanya untuk besar dari legend key-nya. Ini spacing itu jarak antara legend, kalau misalnya ada berapa legend. Lalu ini plot title, subtitle caption, udah dibahas tadi di atas ya. Ini nama, ini misalkan alignment, adjust, legend position right, strip text X. Strip text X itu nanti kalau kita pakai aset wrap, ukuran fontnya berapa gitu. Ada di bawah nanti. Ini panel spacing, panel on top-nya ini untuk pas wrap ini satu ini satu dua strip 3 2 3 ini untuk pas wrap nanti. Ini guys itu ini ya, harusnya ke legend yang guys ini size ini saya ingin judulnya adalah power di sini. Ini kan dari berdasarkan size ya. Jadi kita kasih judul power. Kalau yang afiliasi kita kasih judul afiliasi. Yang dari affiliations variable. Ini judul, subtitle-nya saya kosongkan, caption-nya saya kosongkan. Scale size continuous biasanya untuk menentukan besaran ini. Kita bisa edit juga, tapi misalnya ini bisa kita take out contohnya. Tapi saya rasa ini mungkin terlalu kecil gitu atau terlalu besar. Tapi dia tetap mengikuti power ini ya, cuma ukurannya aja, range-nya aja kita bisa pakai ini. Kalau kita misalnya ganti 10, maka range-nya juga akan berubah. Itu kan dia terlalu besar gitu. Dan enggak, ini sesuaikan dengan kebutuhan aja. Scale Y continuous itu di sini saya ingin di sini itu X-nya itu, Y-nya itu, X-nya itu mulai dari 10 sampai ke 90. Tapi yang saya pilih angkanya itu 20, 50, 80. Jadi ini yang hanya ditampilkan. Jadi nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau misalkan dari sini kita ingin ubah menjadi berdasarkan per panel berdasarkan apa namanya levelnya ya, level kekuatannya. Ini kan tadi terus kita di sini cuma tambahkan ini aja, facet grid level. Dari yang tadi atas kita ubah, kita tambahkan itu. Maka di sini kita ada berapa informasi yang ada di sini dilihat. Kita bisa dapatkan beberapa informasi di sini. Ini karakter, ini age, ini berdasarkan power, besarannya itu berdasarkan power. Warna ini nggak begitu kelihatan yang berada di sini. Warna ini menunjukkan afiliasi, dan panel ini menunjukkan status dari kekuatan. Jadi di sini kira-kira ada 5 informasi lah ya. Karakter, age, power, afiliasi, dan level dari masing-masing kekuatannya. Lalu gimana kita menyimpan filenya itu dalam bentuk PNG atau PDF misalnya? Kita bisa pakai fiturnya DigiSave, terus file name-nya ini bisa PNG atau PDF, lalu plotnya yang mana? Tadi kan kita udah set plotnya yang mana, ini plot 1B misalnya, atau plot 1A. Ini bisa di-ignore, biasanya saya pakai device-nya ini Cairo, tapi ini harus diinstal dulu dan agak tricky misalnya, tapi ini bisa di-ignore. Ini width, height ini karena A4 ya, saya ngikutin A4, tapi ini bisa dimodif sesuai dengan kebutuhan. Udah, nanti dia akan nge-save ke working folder yang udah kita set di awal. Itu yang statik. Nah, kalau yang interaktif, sekilas aja sih mungkin ada tambahannya cuma di sini, di plot dan ada edit, ada tambahan lagi di sini, ada tambahan. Tapi kalau bisa, ini bisa dilihat aja ya, dipelajari lebih lanjut. Mungkin suatu saat nanti ya. Kalau ada kesempatan kita bahas lagi. Saya kira itu aja Mas Reza ya. Baik, terima kasih Mas Arief. Jadi kita udah belajar banyak hari ini, lanjutin yang kemarin, yang data wrangling belum selesai. Terus hari ini kita juga sudah belajar data visualization di R. Ternyata nih untuk saya yang baru pertama kali belajar R juga tidak sesusah yang saya bayangkan, Mas. Bahkan sepertinya dibanding Matplotlib lebih manusiawi ini sih sedikit. Saya malah nggak bisa.
Terima Ini kasih. nih ya, Mungkin sebelumnya dari teman-teman ada yang mau bertanya langsung. Rekan-rekan, kalau misalnya ada yang bertanya, bisa langsung saja, mungkin satu atau dua orang. atau sambil menunggu ya. Jadi Saya, variasinya itu ini file yang tadi kita bikin ya, cuma ini 10 karakter. Di sini pun sebenarnya kita bisa tambahkan lagi informasinya. Misalkan stroke kita tadi kan stroke-nya ini bisa kita ubah tuh. Misalkan yang stroke hitam ini misalkan villain-nya, atau yang tanpa stroke misalkan hero-nya gitu, atau misalkan yang stroke merah adalah villain, stroke biru misalkan hero. Ini bisa kita tambah lagi informasi. Jadi dalam satu table ini, sorry, dalam satu grafik ini kita bisa dapatkan berapa macam informasi. Gitu. Terus lanjutannya adalah kita bikin animasinya bisa seperti ini juga. Ini tadi kerjaan saya iseng-iseng dulu pakai animasi. Jadi menganimasikannya seperti ini. Sorry, kita harus refresh lagi. Sudah kelamaan. Ini ya, ini animasinya. Dari bar plot saya animasikan. Jadi kayak satu persatu gitu. Ini utang penduduk yang tahun lalu lah. Terus ini line plot saya animasikan juga seperti ini. Jadinya kira-kira seperti ini. Dan R cukup mumpuni untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Biasanya kalau yang ini saya set di Jeep untuk sosial media lebih enak sih kayaknya. Ya saya kira segitu aja. Nanti materinya akan saya update di folder yang ini ya seperti biasa. Untuk yang hari ini saya belum masukkan ke situ kira-kira. baik, Itu aja terima Mas. kasih. Terima kasih, Mas Arif. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut, bisa via Instagramnya Mofdak atau langsung tadi ada Twitter ya, Mas Arif. Ya, siap. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Setelah ini mungkin kita kalau mau melihat lagi rerun hari ini akan tampil atau tayang di YouTube Mofdak. Terima kasih dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih juga banyak, atas Mas Arif. ya, Ini sepertinya